saya Jeffrey Wanandi. Malam ini saya akan mempresentasikan hukum bisnis tentang hak cipta, hak paten, dan hak merek. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, hak cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 5 sampai 19. Dan selanjutnya perbedaan hak cipta dengan hak paten dan hak merek. Yang pertama, hak paten. Hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang dimaksud dengan paten dalam eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendirinya investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan adapun yang dimaksud dengan investasi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Dan selanjutnya yaitu hak merek. Hak merek adalah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yaitu memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan hak merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu yang pertama, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Dan selanjutnya itu saya mendapatkan pertanyaan, yaitu pertanyaan apabila kita menyanyikan lagu orang lain kemudian mengupload ke YouTube dikategorikan pelanggaran hak cipta atau enggak. Dan jawabannya adalah menurut pasal 9 ayat 3, setiap orang yang tanpa izin mencipta dan memegang hak cipta dilarang melakukan pengendaan dan atau pengusahaan secara komersial ciptaan. Aturan yang menyebut bagaimana ketentuannya bagi para pengcover lagu kepada sang pemegang hak cipta selain mencantumkan nama penyanyi asli, memperoleh izin atau lisensi dari musisi yang bersangkutan. Perlu sebelum kita melakukan cover tersebut, izin lisensi yang dimaksud adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas penciptanya
atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut seperti sebaiknya minta izin terlebih dahulu dari pencipta dan pemegang hak cipta lainnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Ada beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran copyright atau hak cipta. Aktivitas ini kadang kita sendiri melakukannya tapi tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini pelanggaran hak cipta. Berikut beberapa kategori pelanggaran copyright atau hak cipta. Yang pertama, mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karya kita, tetapi tanpa menyebut asal sumbernya. Yang kedua, memperbanyak atau menyebarkan seluruh hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, memperbanyak atau menyebar sebagian atau seluruh karya orang dengan motif komersil. Dan selanjutnya adalah sanksi apabila kita melanggar pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta bisa dikenal sanksi pidana berdasarkan pasal 113 UU nomor 28 tahun 2014. Sanksi bisa berupa hukuman penjara atau denda. Besarnya denda yang dimulai adalah senilai 100 juta hingga 4 miliar rupiah. Sedangkan sanksi penjara lamanya bisa hingga 10 tahun.